Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan beberapa pertanyaan yang diberikan oleh Bapak dosen dalam mata kuliah studi Al-Quran. Yang pertama adalah apakah Al-Quran yang kita baca, kita dengarkan adalah kalamullah yang qadim. Al-Quran yang kita dengarkan dan dibaca setiap hari adalah qadim. Kenapa demikian? Karena Al-Quran itu adalah kalamullah atau firman Allah. Sedangkan Allah itu bersifat qadim. Jadi tidak mungkin antara firman-Nya dengan yang berfirman itu berbeda. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Sajdah ayat 1 sampai dengan 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Yang artinya Alif Lam Mim. Wallahu a'lam. Turunnya Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya adalah dari Tuhan semesta alam. Yang kedua, apakah Nabi ini mendapatkan ilham? Ilham ini disebut juga dengan intuisi atau inspirasi. Ilham boleh dikatakan juga dengan bisikan hati, berupa pengetahuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya, baik kepada Rasulullah maupun kepada manusia biasa. Ilham ini sering dianggap oleh orang awam sebagai sebuah wangsit untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Ilham bagi para nabi dan rasul ini adalah wahyu. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma kana li basharin au ayyukallimahullahu illa wahyan au mi wara'i hijabin au yursila rasula fayuhiya bi idnihi ma yasha innahu aliyyun hakim. Yang artinya tidak ada bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu atau di belakang tabir atau dengan mengutus seorang utusan malaikat, lalu diwahyukan kepadanya dengan seizinnya apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha tinggi lagi maha bijaksana. Quran surat Asy-Syura ayat 51. Yang ketiga adalah mengapa Al-Quran yang kita baca tidak disusun berdasarkan urutan turunnya. Susunan sistematika surat-surat Al-Quran tidak sesuai dengan urutan turunnya. Al-Quran turun sesuai dengan tuntutan keadaan pada waktu itu. Turunnya berproses lama, sekitar 22 tahun. Ada kalanya hanya turun satu ayat, kadang-kadang turun satu surat atau seterusnya. Adapun susunan surat-surat Al-Quran seperti yang kita lihat sekarang ini adalah sesuai dengan contoh Nabi Muhammad SAW kalau beliau membacanya, baik di waktu sholat maupun di luar sholat. Para sahabat ini sepakat untuk menyusun Al-Quran tidak seperti proses turunnya ayat tersebut, tetapi sesuai dengan apa yang dibacakan oleh Nabi, seperti dapat kita lihat pada Al-Quran sekarang ini. Karena apa? Sistematika yang sekarang dicontohkan oleh Nabi dan disepakati oleh para sahabat Nabi, maka kita mesti mengikutinya. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthi wa nazzalnahu tanzila. Artinya, dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian
demi bagian. Yang keempat adalah Al-Quran disebut sebagai mukjizat yang paling besar. Al-Quran disebut sebagai mukjizat yang paling besar ini karena Al-Quran tidak pernah berubah isinya. Yang kedua, Al-Quran mudah dihafalkan. Yang ketiga adalah Al-Quran ketika dibaca tidak membosankan. Semakin kita membacanya, semakin kita ingin terus dan terus untuk membacanya. Yang keempat adalah isinya benar semua. Isi Al-Quran tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Yang kelima adalah tidak ada yang bisa menandingi atau membuat yang serupa dengan Al-Quran. Karena apa? Syairnya yang begitu indah. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 185 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, hudal linnasi wa bayyinatin minal huda. Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Yang kelima, bagaimana hukum membaca Al-Quran dengan tajwid? Tentunya membaca Al-Quran adalah amalan yang mulia. Setiap hurufnya dibalas dengan 10 kebaikan. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, begitu banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang kemuliaan yang mempelajari Al-Quran, kemudian mengajarkannya. Dalam Al-Quran, surat Al-Muzammil ayat 4 ini disebutkan bahwa Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila, atau lebih dari 1/2 itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Yang keenam, bagaimana hukum wanita yang sedang haid yang membaca Al-Quran? Kita sudah tahu bahwa jumhur ulama berpendapat diharamkan membaca Al-Quran bagi wanita haid sebelum dia suci. Tidak dikecualikan hal tersebut kecuali bacaan-bacaan yang dibaca dengan tujuan berzikir dan berdoa, tidak ditujukan membaca Al-Quran. Hukum wanita haid sama dengan hukum wanita yang junub, karena keduanya diwajibkan mandi jinabah. Sementara terdapat riwayat sahih dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah SAW mengajarkan mereka Al-Quran. Tidak ada yang menghalanginya dari Al-Quran selain jinabat. Allah berfirman, La yamassuhu illal mutahharun. Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Yang ketujuh adalah tafsir Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 21 dengan pendekatan tarbawi. Ini merupakan perumpamaan atas hujah-hujah di dalam Al-Quran yang mengejutkan hati mereka, atas putusan Al-Quran yang mereka sukai, dan sikap diam mereka atas hukum Al-Quran yang mereka benci. Kalau saja menghendaki, niscaya Allah akan menghilangkan organ lahiriah, pendengaran dan penglihatan mereka, sebagaimana Allah melenyapkan pendengaran dan penglihatan batin. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Salah satu bentuk kekuasaannya adalah pelenyapan semua yang tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Wal 'afu minkum. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.